Oke, kita kali ini semua hadir nih. Waduh, ngapain nih? Kita akan mau ngobrolin hal-hal yang menarik sebenarnya, tapi mungkin bagi sebagian orang, khususnya orang-orang Kristen nih, ini bukan pembahasan yang menarik, yaitu adalah tentang berteologi. Wah, ini seringkali disalahartikan. Kalau ngomongin teologi, wah pasti harus yang sekolah STT, yang mau jadi pendeta, atau yang mau jadi aktif di dalam dunia pelayanan. Seolah-olah berteologi itu bukan menjadi bagian dari orang Kristen, atau menjadi bagian dari orang percaya. Jemaat Tuhan juga harus berteologi. Tapi seolah-olah berteologi itu adalah hanya untuk orang-orang yang ingin menjadi tanda kutip, misalnya pendeta gitu ya. Nah ini bagaimana nih sebenarnya kita memandang sebagai orang percaya harusnya berteologi itu seperti apa? Nah jadi kalau berbicara sebuah istilah, kadang kita terperangkap pada sebuah konteks pemahaman kamus, biasanya seperti itu kan, apalagi sesuatu hal yang sudah bersifat akademis. Nah begitupun juga dengan teologi. Jadi ketika sudah nyebut teologi, wah ini pasti dari kata theos, logos. Udah takut duluan. Tetapi apakah sebenarnya berteologi itu hanya menjadi konsumsi para sarjana Alkitab saja? Ataukah ternyata dalam keseharian kita sudah tidak secara sengaja itu ternyata sudah berteologi? Nah, saya katakan bahwa setiap orang siapapun dia, kalau kita melihat makna dari teologi itu, ya kan sederhananya kita berbicara tentang Allah atau berbincang-bincang tentang Allah. Nah, ini sederhananya teologi itu adalah berbincang-bincang tentang Allah. Berarti ini sebenarnya anak kecil, anak sekolah minggu gitu ya. Harusnya begitu dia cuma nanya, Tuhan itu seperti apa sih? Ya, dia sudah berteologi. Sudah berteologi teologi anak-anak, betul. Jadi sederhananya, sebenarnya ketika kita memikirkan tentang sesuatu yang ilahi, kita memikirkan tentang Tuhan, kita sebenarnya sudah tanpa sadar kita sudah berteologi. Jadi siapapun itu tidak akan terlepas dalam kesehariannya ketika dia berbicara tentang Allah. Bahkan orang yang ateis pun dia kan menolak tentang keberadaan Allah. Ya sudah, dia sudah berteologi. Walaupun dia menolak, tapi kasarnya sebenarnya tetap ada berbicara tentang Tuhan. Itu adalah berteologi. Itulah teologi mereka, teologi untuk menolak tentang keberadaan Allah gitu. Nah, tapi kan istilah teologi ini kan pastilah ya berat gitu buat banyak orang. Ya betul. Apalagi buat ya kita lihatlah kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Ngomong kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Ngomongin soal Tuhan tuh hal yang mungkin mengganggu gitu kan. Aduh, nongkrong ngomongin soal Tuhan, kayaknya enggak deh. Kayak nggak asik aja, out of topic lah ya. Iya, dan menurut anak muda juga sekedar ibadah juga cukup. Dan ngelihat Instagram yang khotbah 1 menit cukup. Tapi sebenarnya ya kalau kita boleh ngomong gitu kan, ternyata berteologi itu bisa loh dengan cara yang asik nih. Nah, justru itu nih kita datang. Nah, buat bikin yang namanya ngobrol teologi itu asik banget. Nah, kalau tadi kita udah denger nih, Steve bilang kalau anak kecil tuh ngomong teologi tuh ya Tuhan Yesus baik misalnya. Berarti anak itu udah punya pemahaman tentang Tuhan dan ngomong soal Tuhan nih. Kayak begini Tuhan ternyata. Nah, ternyata kalau kita juga lagi diam, terus kita punya perenungan gitu. Kira-kira Tuhan lagi ngomong apa sih sama saya gitu. Berarti kita udah punya konsep kalau Tuhan tuh bisa berbicara. Tuhan tuh seperti ini. Kayaknya kita udah punya satu pandangan, punya nilai atau punya teologi sendiri. Iya, gitu, penghayatan teologis gitulah. Itu bahasanya kan ketika kita diam diri, memikirkan tentang Tuhan. Nah, itu sementara menghayati teologi gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu ketika kita memikirkan Tuhan, kita mulai berkonsep lah ya, mungkin baru punya pikiran konsep tentang Tuhan aja, sebenarnya kita udah berteologi tanpa kita sadarin gitu ya. Nah, tapi kira-kira nih, bagaimana kira-kira kita bisa melihat bahwa berteologi itu asik seperti yang sedang kita dengungkan nih sekarang nih, bahwa berteologi itu asik sebagian orang ya, yang kayak Eka bilang tadi, kadang-kadang cuma berpikirnya teologi itu hanya sebatas di firman Tuhan. Berteologi itu hanya sebatas dengan hal-hal yang di gerejawi lah gitu. Karena teologi ini dalam pemahaman orang-orang Kristen di Indonesia khususnya itu sudah terkotakan dengan pemahaman yang mau dibilang akademis gitu loh. Jadi orang-orang ketika dia ingin mengungkapkan keresahannya padahal itu keresahan teologis, itu cenderung takut. Nah, yang sebenarnya mestinya siapa saja itu diberikan kebebasan untuk dia menyampaikan keresahannya seperti apa. Mungkin selama ini ya, katakanlah saya yakin anak muda atau siapapun dia ketika dia
beribadah ataupun dia menjadi seorang Kristen, itu pasti minimal satu deh, ada keresahan yang timbul dalam kehidupannya. Nah, dan keresahan inilah yang tidak diwadahi, sehingga pemahaman pengenalan orang-orang sekarang, khususnya anak muda, itu tidak berkembang tentang bagaimana mereka memikirkan tentang Tuhan. Iya, bisa jadi kayak mereka tuh sebenarnya bertanya-tanya gitu. Iya. Bener nggak sih? Nah, betul. Hidup gue lagi begini. Emang Tuhan bener ngomong nggak sih? Nah, seharusnya teologi itu bisa jadi jembatan mereka ngalamin Tuhan gitu kan. Betul. Jadi ketika ada persoalan apapun yang mereka hadapi, anak-anak ini sudah mempunyai frame, mempunyai pemahaman atau konsep yang benar dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Mereka tidak perlu terjerumus, tidak perlu diombang-ambingkan dengan isu-isu yang sebenarnya terlihat benar, terlihat baik, tapi sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, maka daripada itu, ya komunitas ini menjadi komunitas yang bagi saya inilah kesempatan bagi siapa saja, apapun teologinya, kita akan memberikan kesempatan bagaimana setiap orang, siapa saja bisa mengungkapkan teologi seperti apa yang sementara dia gumuli, dia renungkan atau dia pertanyakan. Nah, nanti kita akan lihat seperti sudah kita katakan bahwa setiap teologi yang baik itu harus tunduk kepada pemahaman Alkitab yang benar. Gitu. Berarti di komunitas ini berteologi itu bisa menjadi satu hal yang menyenangkan bagi Ya, anak muda. benar. Betul banget. Ya, jadi teman-teman yang menonton kita semua, kita hadir bukan untuk istilahnya malah membawa satu keresahan tentang dunia teologi, tetapi kita mau membawa satu gambaran baru bahwa berteologi itu asik. Berteologi itu bukan cuman berbicara soal orang yang mau jadi pendeta. Berteologi itu bukan cuman orang yang mau melayanin Tuhan atau orang yang cuman suka tentang Alkitab, tapi berteologi itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Ketika kita bilang kita adalah orang percaya, maka dalam kehidupan kita teologi itu udah menjadi satu hal yang sehari-hari menjadi bagian dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, cuman kita mau mengemasnya dalam hal-hal yang asik, yang mungkin tadi Stanley udah ngomong, Eka udah ngomong bahwa masa iya bisa di tongkrongan kita bawa tentang masalah teologi ini seolah-olah kayak bukan obrolan tongkrongan gitu ya. Wah, teologi lewat lah. Padahal kalau kita lihat, kalau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, padahal itu bicara tentang keseluruhan kehidupan kita. Iya, betul. Berarti tongkrongan juga bisa, karena kan gitu. Alkitab itu sebenarnya sudah mengatur segala sesuatu. Cuman persoalannya kebanyakan dari kita sebenarnya belum menemukan jawaban. Ini boleh nggak ya? Ya seperti mungkin ya persoalan anak muda tadi, boleh nggak kita pacaran beda agama? Boleh nggak ngerokok? Ya boleh kita minum alkohol, tato atau apapun itu. Ada begitu banyak hal. Terus bagaimana cara menghadapi persoalan, ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya akan dibahas secara asik gitu loh lewat komunitas ini. Jadi dalam komunitas ini kita akan membahas isu-isu teologis itu secara asik, enggak jadi cuman begitu kita obrolin, sorohani lu, sorohani nih, sorohani lu, gini. Padahal dalam setiap kehidupan kita kembali kita ingatkan bahwa tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah berteologi ketika kita memikirkan tentang Tuhan. Untuk itu teman-teman tetap ikutin kita akan bahas hal-hal yang asik karena kita adalah berisik, berteologi itu asik. Sampai jumpa, dadah.